Halo semua, apa kabar? Balik lagi ke Tech Talk bareng gue, Aryo Pratomo atau Ece Gario. Hari ini cuma mau santai doang, gue mau ngobrol ngalor ngidul tentang Apple event yang baru terjadi di bulan Oktober kemarin ini. Tentang 5 devices yang mereka keluarin dan tentang eventnya itu sendiri. Yuk, kita ngobrol. Oke, kita mulai diskusi hari ini. Kita bagi mungkin beberapa seperti device-device yang dikeluarkan, tentang eventnya itu sendiri, dan yang terakhir kita ngobrolin tentang dampaknya ke Indonesia atau hubungannya dengan Indonesia. Sekarang kita mulai dengan kita ngobrolin device-device-nya dulu. Pertama-tama mereka keluarin yang namanya HomePod Mini. Lanjutan dari HomePod yang nggak pernah juga dijual di sini, bahkan di Singapura pun nggak dijual. Sekarang mereka keluar dengan HomePod Mini. Udah pasti dari namanya udah kelihatan ukurannya lebih kecil, dan dia yang menang dari HomePod dibanding mungkin smart speaker lainnya adalah katanya kualitas suaranya. Dalam garis besarnya adalah katanya, karena gue sendiri belum nyoba, gue nonton review luar katanya suaranya bagus banget, dan sekarang ada dalam ukuran mini yang masih ada tweeternya, ada beberapa speaker ngarah ke bawah, ke samping, kelihatannya bagus banget. Tapi yang mereka juga jagokan yang namanya smart speaker adalah menggunakan ekosistemnya Apple yang mereka banggakan banget di US. Bahkan kalau lo pakai HomePod Mini 2, lo bisa menjadikannya itu stereo, suara kanan, satu suara kiri. Terus juga lo bisa integrasi dengan Siri, lo bisa menggunakannya sebagai intercom, sesuatu yang baru. Bahkan bisa ekosistemnya tuh pindah-pindah, misalnya lo dari HomePod Mini bersuara nanti di iPhone, bersuara lagi di Apple Watch, bersuara lagi di Apple Car atau CarPlay atau apapun istilahnya itu. Jadi integrasinya tuh seamless banget. Salah satunya juga ditunjukkan dengan kalau iPhone kita dideketin, itu udah hand off-nya udah lancar banget. Jadi apapun yang bermain di iPhone tadinya dideketin aja ke HomePod Mini, langsung bermain di HomePod Mini. Musiknya maksudnya yang bermain. Yang menarik juga dari segala macam kayak gitu, mereka juga mengutamakan security-nya. Security-nya dalam artian kalau misalnya iPhone-nya jauh dari rumah, nggak akan bisa tuh sembarangan orang akses, dan dia bisa mengenali akses-akses suara yang berbeda. Misalnya di rumah itu ada beberapa orang yang berbeda. Kayaknya menarik banget, tapi bagi gue sedikit kekhawatiran pertama adalah apakah dijual di sini atau di Singapura lah kalau deketnya, karena kita nggak perlu mempedulikan apakah ini bisa dipakai di Indonesia apa enggak, harusnya bisa. Yang gue pedulikan adalah localization dari Apple, yang masalah Siri belum merupakan smart assistant terbaik yang ada untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya lo di US, Apple Maps, Siri, Apple Pay itu semua udah berjalan lancar. Tapi kalau di Indonesia, ya Apple Pay belum, jelas. On the way, bahkan NFC baru dibuka. Apple Maps nggak sebagus di US, kita masih lebih banyak pakai Google Maps. Dan yang terakhir, apakah Hey Siri itu secara bahasa Indonesia udah lebih baik? Belum begitu, masih ada yang lebih baik. Nah sekarang kita lanjut. HomePod Mini mungkin bukan yang banyak diinginkan kita di Indonesia. Tapi berikutnya, 4 devices berikutnya nanti juga akan keluar di Indonesia, gue yakin, adalah iPhone 12 series. Jadi ada 4 dari iPhone 12 series itu. Ada iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Oke, dari namanya ini adalah sesuatu yang baru, iPhone 12 dan iPhone 12 mini. Jadi menghilangkan adanya SE, ada SE pertama, SE kedua, dan sekarang kayaknya iPhone SE akan digantikan dengan iPhone 12 mini. Dan secara ukuran sama banget dengan adanya iPhone 4 dan iPhone 5S secara desain, dan ukurannya segitu. Untuk dipegang tuh enak banget, gue yakin, karena gue udah pernah megang. Kita bayangin sekitar iPhone 5, 5S itu deket banget. Dan desainnya, seluruh iPhone 12 series sudah berubah yang lebih square edge, bukan rounded edge lagi kayak iPhone 11 atau dari iPhone 7 probably ke 11. iPhone 6 ke 11 itu rounded, dan sekarang lebih ke square. Nah itu gue lebih suka, gue pribadi gue lebih suka. Dan belakangnya kameranya sudah menggunakan yang double camera, triple camera, semuanya tuh masih bentuk boba-bobanya itu yang mereka bilang, tapi secara desain yang square itu lebih baik. Mendapatkan layar yang lebih besar sedikit dari setiap seriesnya. Yang pengen gue bahas adalah sebenarnya apakah desain iPhone mini ini akan laku. Banyak orang yang memang udah kangen menggunakan desain handphone yang kecil banget, tapi kangennya tuh udah kelamaan dibikin kangen, sehingga gue ragu sekarang apakah itu menjadi yang paling laku. Karena orang menurut gue udah kebiasaan dengan ukuran ya segini, sekitar 6 inch, 6,1, 6,2, sampai akhirnya kalau
kalau gue bilang ya iPhone 12 itu yang mini adalah 5,4 inch, yang 12 biasa itu 6,1 inch. Ya sekitar segini, bedanya tipis banget sama ukuran ini, tapi udah banyak banget yang nyaman di sini. Kalau gue rasa megang 5.4 inch itu mungkin lebih nyaman kalau buat telepon, buat masuk kantong, buat dipegang-pegang. Tapi untuk dilihat, pasti banyak yang merasa akan kekecilan karena sudah kebiasaan. Seandainya mini itu dikeluarkan sekitar setahun atau 2 tahun lalu, mungkin akan bisa ngejaga market yang masih pengen mini itu. Nggak tahu, ini prediksi gue. Lo gimana? Silahkan ditentukan sendiri. Yang baru dari 12 series ini keseluruhan mulai kita bahas adalah MagSafe-nya. MagSafe itu adalah sistem magnetnya yang nempel di belakang, yang bikin kalau menurut presentasi mereka adalah kalau orang mau wireless charging tuh suka naruhnya nggak bener, nggak pas. Akibatnya entah itu lambat nge-charge-nya atau nggak ke-charge sama sekali. Menurut gue MagSafe is a good idea, it's a brilliant idea. Tinggal nempel nanti, dan juga bukan untuk charging doang, ternyata aksesorisnya panjang ceritanya di belakang. Jadi kita menunggu third party pada mau bisa bikin apa aja. Yang paling berguna bakal bagi gue adalah naruh di mobil, yang cuma tinggal tempel dan ngecharge, itu bakal bagus banget, bakal berguna banget. Terus Apple juga menyediakan dia sendiri akan ada casing yang ada dompetnya, nanti bisa ditempel apa lagi lah, terserah lo, tinggal snap on, snap off, ya itu udah bisa banget. Cara desainnya itu fungsinya bagus banget. Pokoknya thumbs up untuk MagSafe itu. Terus yang juga menarik perbedaannya mungkin gue nggak akan komen kamera banyak. Nanti kita lanjut sambil ngomong iPhone 12 Pro dan Pro Max, bahwa kameranya sekarang akan ada sedikit improvement. Tapi gue nggak pernah meyakinkan, gue nggak pernah percaya suatu event brand apapun menunjukkan sebuah hasil foto dari iPhone atau telepon terbarunya. Kenapa? Karena menurut gue bukan masalah itu dipakai, itu benar mungkin pakai smartphone-nya, tapi the behind the scene-nya itu ribet banget pasti. Udah pertama adalah orang yang ngerti banget fotografi, pasti udah fotografer at least yang foto. Kedua, proses editingnya itu pasti dalam banget. Dan yang ketiga, mungkin juga salah satunya adalah tools selain smartphone-nya yang mendukung smartphone-nya banyak banget. Entah itu lighting, entah itu stabilizer, entah itu drone bahkan. Itu mungkin sesuatu yang nggak akan dipakai kebanyakan orang sehari-harinya. Itu yang makanya pengen banget gue punya device-nya untuk gue coba sendiri, gue shoot auto. Kebanyakan orang pasti nge-shootnya auto dan hasilnya seperti apa. Walaupun menariknya di event kemarin, setiap foto yang mereka tunjukkan itu di kiri kanan bawah itu ada settingan iPhone-nya. Artinya aperture berapa, f berapa, s berapa tuh semua dituliskan. Lo bisa lihat sendiri. Menurut kalian gimana? Kita berlanjut ke iPhone 12 Pro dan Pro Max. Karena secara ukuran 12 dan 12 Pro hampir sama. Tapi Pro Max seperti Pro Max sebelumnya besar sedikit. Ada beda tipis lah ukurannya, beda dikit. Yang membedakan ada beberapa hal. Yang menarik pertama adalah kemampuan kameranya. Karena kemampuan kameranya menurut gue ini buat Pro. Kata-kata Pro benar-benar digunakan di sini. Artinya Pro itu bisa memberikan banyak hal seperti misalnya Apple Pro RAW. Di dalam posisi RAW, biasanya iPhone sekarang yang ada itu bisa ngambil foto RAW dengan aplikasi tambahan. Bedanya ini bisa ada aplikasi bawaan udah bisa ngambil RAW. RAW buat apa? Buat aftershot-nya diedit, itu lebih banyak informasi, lebih besar filenya, tapi lebih banyak informasi, spektrum warnanya segala macam jauh lebih banyak informasi sehingga lo bisa ngeluarin warna-warna yang nggak kelihatan cuma dengan auto atau JPEG lah. Nah terus dari segi videonya dia ada Dolby Vision, dia ada HDR 10-bit yang filenya sekali lagi filenya gede banget, direkam dalam 4K. Kalau iPhone 12 Pro itu adalah 30 frame per second, sedangkan kalau iPhone 12 Pro Max itu di 60 frame per second. Itu benar-benar kebutuhan Pro. Artinya, which is good and bad. Untuk yang Pro pasti pengen banget punya fitur itu semua. Benar-benar menggunakan iPhone-nya untuk produksi seperti tech review seperti ini, atau travel blog, atau journalism, atau apapun itu bisa jadi Pro users. Artinya Pro benar-benar untuk kerjaan. Tapi kalau untuk sehari-hari, itu makan ruang file, nggak ngerti juga mungkin kebanyakan orang makainya. Gue sendiri juga masih bingung banget. Jadi kenapa
RAW atau yang Pro ini adalah intinya adalah sumber informasi dari setiap filenya tuh banyak banget. Sehingga lo mau ngedit itu leluasa banget geraknya. Itu aja sih. Tapi kalau orang banyak kan ngambilnya auto, itu semua nggak dibutuhkan. Jadi iPhone 12 menurut gue bisa jadi yang paling laku. iPhone 12 Pro dan Pro Max cuma buat Pro dan orang yang kebanyakan duit. Atau gue udah habis iPhone 20-an, 30-an juta, sekalian aja deh kenapa nggak yang Pro. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu. Nggak apa-apa. Your money, your call. Satu lagi kemampuannya yang ada tambahannya yang 12 biasa nggak ada adalah LiDAR. Atau singkatannya adalah, silahkan lihat sendiri, tapi semacam laser untuk menentukan sensor. Jadi dalam night shot akan membantu orang letaknya di mana untuk menemukan fokus dan sedikit menaikkan cahaya yang ada di sekitar. Itu menarik banget. Lagi-lagi gue belum coba, gue nggak berani bilang bagus apa enggak, tapi menarik banget untuk dicoba. Jadi LiDAR dan all ProRes dan semua kebutuhan Pro lainnya itu berguna banget. So, jadi ya gitu. Jadi jangan lupa iPhone 12 juga keluar dengan warna-warni yang menarik. Ada signature-nya mereka ke arah biru sekarang. Tambahan terakhir mungkin hal kecil adalah yang menarik kalau kita mulai ngomongin eventnya. Kita sambungin dari cara Apple sekarang ngejual tanpa adanya kepala charger dan earphone. Dan apalagi ada adapternya, udah pasti enggak. Jadi cuman disediakan dengan iPhone-nya dan satu kabel, belum USB-C sayangnya, tetap Lightning. Dan ya itu sedikit mengecewakan, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi USB-C to Lightning. Dan dosnya jadi lebih kecil. Gimana? Kebanyakan orang mencibir atau ngebully. Ini cuman demi hemat cost tapi harganya sama. Bisa-bisa aja Apple cari duit. Boleh berpendapat seperti itu, tapi on the other side, berhubungan dengan eventnya, the way they present that policy, that decision, cara mereka membawakan keputusan itu bahwa gua tanpa kepala charger box lebih kecil adalah demi environment, kece banget. Caranya gimana? Petingginya Apple, dia presentasinya di rooftopnya Apple Campus dengan sekitarnya adalah solar panels. Dia sambil ngomongin bahwa Apple Campus atau Apple Environment di sekitar dia, kantornya mereka ini, sudah 100% running on renewable energy. Ada solar, ada macam-macam, bahwa semuanya tidak menggunakan non-renewable energy, kayak bensin, kayak listrik yang dari nuklir lah, dari apa yang emang non-renewable. Dan itu flexing to the max, only Apple can do it. Mereka juga ngomongin bahwa mereka bisa ngelakuin itu karena sudah jutaan orang yang punya Apple dan pasti punya kabel dan sering beli kabel yang rusak itu terus. Itu akan numpuk dan jadi waste, jadi sampah. Dan dia mau mengurangi itu. Selain itu juga mereka menghemat biaya logistik, biaya pengiriman. Dan tujuannya ujungnya juga menghemat bahan bakar untuk pengirimannya itu sendiri. Oke? Itu menurut gue, walaupun mungkin banyak orang yang skeptis kenapa mereka ngelakuinnya seperti itu, tapi itu flexingnya gokil sih. Cuman Apple yang bisa. Wow. Dan the whole event itself, kalau kita ngomongin eventnya, transition between presentation, dia sampai bikin rumah modeling demi HomePod mini yang mungkin penjualannya nggak akan sebanyak iPhone 12-nya, itu gokil banget. Mereka bikin rumah kecil gitu yang ruangan-ruangan sendiri, transitionnya juga keren banget. Plus itu rasanya kayak kita bisa ngebayangin banget gimana penggunaannya. Dan begitu ngomongin iPhone 12, flexing segala fasilitasnya Apple Campus itu juara banget ya. Semua ruangan dikasih lihat, dari laboratoriumnya, dari ruang teaternya Steve Jobs Theater, sampai the whole thing, drones and everything. Brilliant. Nah, dampaknya ke Indonesia, kita ngelihat pertama, Apple tuh sangat ngomongin undangannya aja adalah speed, high speed, di mana mereka utamanya ngomongin tentang 5G, bukan 120 Hz refresh rate screen ya. Tapi 5G, mengundang Verizon untuk ngomong segala macam. Terus, di Indonesia nggak tahu kapan 5G. Itu pertama. Kedua, Indonesia lagi bermasalah, ini masalah IMEI ini. Ada beberapa, bahkan barangnya resmi, dengan provider resmi, itu tidak bisa aktif ke blok IMEI-nya. Beli iPhone di luar negeri akan kena biaya-biaya tambahan. Persisnya gimana hitungannya silahkan cek sendiri.
Tapi udah pasti kita lebih baik untuk belinya di lokal. Dan itu mengakibatkan nunggu-nunggu banget kapan bisa ada di Indonesia. Prediksi gue adalah Christmas atau sekitar Natal akhir tahun, di mana orang akan harusnya budgetnya punya lebih. Dan ini juga nggak tahu deh keadaannya pandemi seperti ini akibatnya apa. Tapi gue berharap sekitar akhir tahun. Right? Gimana? Panjang nggak video ini untuk gue ngobrol doang? Semoga ngebantu. Gue pengen banget diskusi. Coba kalian tulis menurut kalian hasil Apple event kemarin gimana dan tentang produk-produknya. iPhone 12 terutama. Alright? Sampai ketemu di berikutnya. Bye. Be nice.